Berikutnya, pertanyaan dari Armanya Hia 23. Apakah penting PT atau coach buat pemula di gym? Dan alasannya kenapa? Terima kasih. Jadi, seperti yang kalian tahu, gue nggak pernah pakai PT, nggak pernah pakai coach. Jadi gue selalu self-taught. Gue belajar sendiri semuanya segala macam. Modal gue cuma nonton dari YouTube. Gue pelajarin setiap hari. Gue nonton YouTube tuh bener-bener gila banget dulu pas baru mulai. Mungkin kayak sehari gue bisa nonton 5-6 jam nonton pelajaran-pelajaran tentang fitness. Dan gue praktekin itu semua sendiri, gue trial dan error. Dan banyak juga waktu yang kebuang karena gue banyak trial and errornya. Dan errornya itu jauh lebih besar daripada berhasilnya gitu. Jadi menurut gue kalau lu bisa afford PT atau coach, itu lu bagus banget. Bisa mempersingkat waktu lu untuk mencapai goals lu tersebut. Jadi penting banget untuk dapat sebuah arahan. Tapi kalau misalnya lu emang gak ada modal gitu untuk hire coach atau PT, itu juga gak masalah banget. Lu bisa belajar sendiri semuanya. Tapi kalau misalnya lu emang mau serius banget, itu mungkin lebih oke untuk lu pakai coach atau PT. Tapi hati-hati juga dalam memilih seorang coach atau PT. Itu juga banyak coach-coach atau PT-PT yang sembarangan, yang ngasal gitu, yang ngajarinnya ajaran-ajaran sesat. Jadi lu perlu juga untuk belajar sendiri juga. Jadi jangan rely sama satu orang aja, tapi lu juga harus belajar diri sendiri juga. Nah, untuk kalian-kalian yang nyari coach, gue ada buka jasa online coaching. Langsung aja di email ke sini. Online coaching meliputi pengaturan makanan, terus juga dari latihan-latihan, program latihan semua gue bikinin. Dan lu mau pertanyaan apapun itu, gue bakal jawab semuanya kalau lu ngikutin program online coaching gue. Jadi jangan lupa untuk email ke sini kalau lu mau daftar. Atau mau nanya-nanya juga boleh langsung email ke sini. Berikutnya pertanyaan dari Petitet Hania. Ini namanya gimana sebutnya gue nggak tahu. Sorry kalau gue sebutnya salah. Setelah lulus kuliah, milih buat jadi pekerja kantoran apa pengusaha kok? Nah, untuk saat ini gue udah lulus ya. Gue baru lulus kemarin. Belum wisuda tapi udah lulus sidang akhir. Jadi gue memutuskan untuk kerja dulu. Gue penasaran pengen kerja. Rasanya itu seperti apa? Dan gue pengen cari pengalaman dulu karena masih muda, masih banyak hal-hal baru untuk dieksplor dan gue belum pernah kerja. Jadi gue pengen nge-explore dunia pekerjaan. Jadi mungkin setelah itu kalau misalnya gue enjoy di dunia pekerjaan, gue bakal stay. Tapi kalau misalnya gue merasa gue nggak cocok, gue mungkin bakal buka usaha sendiri, bakal coba juga untuk hal-hal baru seperti buka usaha sendiri. Dan gue juga sebenarnya sekarang udah punya usaha sendiri juga beberapa. Contohnya kayak misalnya Alpha Grips, lu bisa follow Instagram di sini Alpha Grips. Dan gue juga punya clothing line namanya reps.dailywear, lu bisa juga follow di sini. Berikutnya, ini pertanyaan dari Noromat 14. Bang, kebutuhan protein tiap hari nggak pernah cukup, bahkan 1 kali BB, tapi latihan tetap intens. Apakah otot akan menyusut? Nah, ini gue pernah ngalamin, gue pernah cobain. Sehari makan protein dikit banget, dan kalorinya juga dikit banget. Mungkin di bawah 1000 kalori sehari. Dan alhasil, ternyata otot gue tetap berkembang. Karena ini merupakan kondisi newbie gains. Jadi pada saat kondisi newbie gains, pada saat lu baru mulai latihan, mungkin sekitar 1 tahun gitu ya, 1 tahun lu bakal grow mulu. Yang penting lu latihan aja, walaupun makan lu ngasal-ngasal, tapi pasti lu bakal grow, walaupun growth-nya itu bakal lebih lambat dibandingkan orang yang makannya jauh lebih teratur, lebih rapi gitu ya. Tapi lu tetap bakal bisa bikin otot, dan otot lu gak bakal menyusut, malah bakal makin gede karena lu newbie. Nah, tapi untuk lu yang udah nge-gym mungkin jatah 1 tahun sampai 2 tahun, ini lu bakal ngalamin namanya penyusutan otot karena protein lu gak cukup, walaupun lu latihan lu kenceng. Tapi tetap aja dalam mempertahankan otot, latihan jauh lebih penting daripada protein. Tapi tetap aja lu butuh protein untuk mempertahankan otot. Jadi untuk meminimalisir kehilangan otot, lu perlu protein yang cukup, latihan, dan tidur yang cukup. Jadi don't forget to hit your protein goals setiap harinya, dan latihan konsisten. Berikutnya pertanyaan dari Agatha.Christie. Ini influencer cantik banget nih, Agatha Christie. Pertanyaannya tapi kurang cantik nih. Pertanyaannya kakak gay ya? Tidak. Nope. Pertanyaan berikutnya dari Ferin Agustin. Ini juga cewek cantik banget nih. Tipe cewek idaman. Jadi cewek idaman gue, biasanya gue suka cewek ini yang putih gitu ya. Gue suka cewek yang putih. Terus nggak tahu entah kenapa gue suka cewek yang sipit banget. Jadi udah putih, sipit banget tuh. Abis itu tentunya selain dari penampilan gitu ya, gue suka cewek yang aktif olahraga, karena gue juga aktif olahraga. Jadi mungkin kalau lifestyle-nya cocok gitu ya, lifestyle-nya sama-sama suka olahraga, sama-sama suka healthy lifestyle, bakal lebih klub gitu, bakal lebih masuk lah pembicaraannya. Dan juga gue suka cewek yang mungkin lebih dewasa mungkin ya, jadi yang nggak suka ngambek-ngambek, yang nggak terlalu posesif gitu ya, terus yang mandiri juga gitu, jadi bisa ngurus diri sendiri masing-masing lah pokoknya, jadi nggak perlu diurusin kayak anak kecil gitu. Terus next pertanyaan dari Frederick_Lims.
main kaki bisa bikin testo lebih naik. Nah ini gue lupa nih, gue pernah baca studinya, tapi seingat gue ya, studinya bahwa pada saat lu main kaki, lu squat, lu main pokoknya ngehit lower body semuanya, testosteron lu bakal nge-boost karena emang basically otot kaki itu setengah dari badan lu. Jadi bukan cuma main kaki doang yang nge-boost testosteron lu, tapi lu main semua bagian otot lu itu juga pasti bakal nge-boost testosteron lu. Olahraga apapun itu pasti bakal nge-boost testosteron lu. Wadaw, tiba-tiba baterainya habis. Langsung aja kita lanjut tadi. Jadi tentang squat itu, karena squat itu setengah dari badan kita, itu pasti nge-boost testosteronnya banyak banget karena ototnya itu yang ditargetin, yang dilatih juga banyak. Jadi sebenarnya bukan cuma squat doang yang nge-boost testosteron, tapi semua otot kalau dilatih juga nge-boost testosteron. Cuma karena porsi kaki itu lebih besar, jadi ya testosteron yang ke-boost juga lebih besar aja gitu sebenarnya. Berikutnya dari I0PP3. Nah, ini namanya I0PP3. Bang, cara ngilangin man boobs atau chest fat gimana? Nah, ini juga banyak banget pertanyaan, sering banget gue dapet. Gimana caranya ngilangin man boobs sih? Lemak di sini, di tete gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang namanya tuh latihan khusus spesifik untuk ngilangin lemak di bagian area tertentu. Misalnya kayak banyak banget nih bullshit yang bilang latihan perut ini untuk membakar lemak di perut. Nah, sebenarnya ini salah gitu. Jadi yang bakar lemak itu adalah kalori defisit. Jadi yang lu butuh lakuin adalah kalori defisit. Dan setiap orang itu lemak yang berkurang itu targetnya beda-beda. Jadi kadang ada yang hilang dulu di bagian back, kadang ada yang hilang dulu bagian perut, kadang ada yang hilang dulu bagian chest. Jadi kalau misalnya kalian udah defisit, udah turun berat badan banyak banget, tapi chest kalian masih ada man boobs-nya, berarti kalian lanjut aja terus. Mungkin aja chest fat kalian itu yang hilangnya paling lama gitu. Tapi ada satu kasus tertentu juga, kalau misalnya ada yang disebut juga dengan gyno. Nah, gyno itu jadi di sini, jadi di chestnya itu tuh ada fat tissue gitu, jadi bener-bener udah nggak bisa hilang. Nah, ini salah satu caranya itu adalah untuk dioperasi. Nah, ini kenapa sih bisa ada gyno gitu? Nah, gyno ini sebenarnya masalah hormon. Jadi kalau misalnya kalian dulunya emang gendut banget, itu hormon estrogennya tinggi banget, jadi ada breast tissue gitu. Bukan fat tissue ya, breast tissue. Jadi ada kayak payudara lah bisa dibilang. Nah, itu harus dioperasi, salah satu caranya. Kalau misalnya kalian bisa udah 8%, 10% body fat tapi masih ada juga, itu artinya kalian gyno. Berikutnya pertanyaan dari Evan Alim 11. Kreatin dipakai terus-menerus nggak masalah kah atau harus dijeda saja? Nah, jadi kreatin itu salah satu suplemen yang udah terbukti bekerja dan udah di research lama banget. Dan gua pribadi, gua udah pakai kreatin kurang lebih 3 tahun nonstop. Setiap hari gue minum. Tapi minumnya sesuai dengan dosisnya 3-5 gram aja sehari. Dan kalian itu nggak perlu namanya cycle kreatin. Jadi kreatin itu bakal aman aja untuk kalian konsum setiap hari apabila kalian minumnya itu nggak overdose. 3-5 gram aja sehari cukup. Udah gitu kalian minum air yang cukup. Karena kalau minum air yang nggak cukup ya pasti ginjalnya kerjanya lebih berat untuk mengolah kreatin. Jadi aman, minum aja terus kreatin karena itu bagus buat kalian. Bukan cuma buat fitness doang, tapi buat overall health juga bagus. Manfaat-manfaat kreatin gue cantumin di sini semua. Ada yang buat otak, ada yang buat segala macam lah. Pokoknya banyak banget manfaatnya kreatin. Jadi gue rekomen banget kreatin. Next, pertanyaan dari Jelly Green 02. Nah, ini pertanyaannya, kalau kebutuhan protein per hari itu bisa nggak bang dicukupi dengan suplemen saja? Jawabannya adalah tuh bisa. Jadi lu minum whey doang setiap hari itu bisa mencukupi kebutuhan protein lu, tapi tidak disarankan. Karena suplemen itu adalah tambahan asupan untuk tubuh, bukan pengganti makanan. Jadi tetap aja lu perlu namanya makanan. Karena kalau misalnya dulu dari suplemen doang, lu bakal kehilangan mikronutrien dari makanan-makanan lain. Contohnya misalnya kayak dari ayam itu ada BCAA dan ada amino-amino yang nggak ada di whey protein. Nah, seperti itu contohnya. Jadi lu perlu juga yang namanya protein dari makanan. Nggak bisa semuanya lu ngandelin suplemen. Karena suplemen itu hanya untuk penambah asupan di badan, bukan untuk pengganti makanan. Berikutnya dari Wentali. Tips nambah power saat latihan dong. Nah, jadi tipsnya itu adalah lu harus latihan dengan konsisten. Fokus dengan teknik gerakan. Jadi yang paling penting itu adalah teknik gerakan. Lu nggak perlu fokus gimana-gimana banget tentang beban yang lu pakai, tapi lu fokus aja dengan teknik gerakan. Ntar pasti lama-kelamaan kalau lu konsisten dengan makanan, dengan tidur juga, itu pasti akan naik sendiri. Jadi lu fokus aja sama gerakan. Gak perlu namanya PR setiap hari, itu nggak ada gunanya gitu. Jadi lu latihan aja, fokus dengan gerakan. Latihan minimal ya 5 reps lah gitu. Jangan sampai di bawah 5 reps karena benefitnya kurang banget kalau lu latihan di bawah 5 reps. Berikutnya pertanyaan dari Millennial Fit. Ini dia bro gue nih, Habil21_. Motivasi terbesar di dunia fitness abang apa? Next goal yang mau dicapai apa bang?
Jadi motivasi gue pertama itu adalah mau badan bagus. Udah pasti banget kalau orang yang bilang pertama kali mulai nge-gym itu mau sehat, bullshit gue bilang. Jadi mayoritas orang tuh pasti mau nge-gym tuh pasti biar badannya bagus gitu. Pasti ngeliat fitness model atau ngeliat orang lain badannya bagus, pasti langsung pengen nge-gym. Aduh, gue pengen badan gue bagus. Nah kayak gitu pasti motivasi awalnya. Nah tapi setelah lama-kelamaan akhirnya motivasi gue berubah gitu kan. Akhirnya motivasi gue berubah, udah bukan fokus tentang badan bagus lagi, tapi juga mulai beralih-alih sedikit menjadi ngerubah lifestyle ke arah yang lebih baik gitu. Jadi yang lebih sehat lah, jadi best version of yourself gitu. Jadi nggak banding-bandingkan diri sendiri sama orang lain lagi. Jadi lu fokus sama diri sendiri aja gitu. Ya lebih jadi apa ya, better human being, better well-being gitu. Dan next goal gue itu adalah gue pengen put on muscle lagi. Target gue sih pengen di 80 kilo tuh, tapi nggak terlalu basah ya gitu ya. 80 kilo mungkin 15% body fat atau misalnya 13% body fat. Nah itu udah oke banget menurut gue. Atau misalnya 75 kilo tapi gue 12% body fat, itu gue udah happy banget lah pokoknya. Dan sekarang gue masih di 76,5 kilo. Jadi perjalanan masih panjang gitu. Jadi gue sabar aja gitu. Jangan diburu-buruin. Segala sesuatu yang instan tuh pasti akan hilangnya instan juga. Jadi lu perlu namanya kesabaran dan konsistensi. Pertanyaan berikutnya, ini dari Bang Fidel. Prefer jadi powerlifter atau bodybuilder? Dulu gue powerlifting banget. Pas awal gue mulai nge-gym, gue mulai dari bodybuilding banget. Terus setelah lama-kelamaan gue ketemu temen-temen gue di gym, mereka ternyata suka powerlifting. Akhirnya gue join main powerlifting. Jadi kurang lebih bisa dibilang power builder lah gitu. Dan akhirnya sampai gue disponsor oleh suplemen-suplemen segala. Akhirnya setelah gue pikir-pikir gitu ya, dan setelah gue ikut pertandingan raw war powerlifting gitu ya, setelah gue pikir-pikir emang benefitnya jauh lebih banyak di bodybuilding. Maksud gue benefitnya tuh bukan benefit buat kesehatan doang ya, tapi overall lah, secara overall benefitnya menurut buat gue sendiri itu lebih banyak di bodybuilding. Jadi gue sekarang mulai fokus lagi ke bodybuilding, dan gue mungkin powerlifting gue cuman bench press sama squat doang, dan deadlift gue sekarang udah mulai jarang banget latihan. Alasannya kenapa? Karena deadlift itu terlalu taxing buat lower back. Jadi gue perbanyak compound latihan yang lain-lainnya, dan gue sacrifice gue nggak latihan deadlift. Tapi sebenarnya balik lagi ke diri kalian sendiri, kalian maunya latihan seperti apa, yang kalian enjoy seperti apa. Gue pribadi gue enjoy banget bodybuilding, yang main high reps, main muscle connection, itu gue suka banget. Jadi kembali lagi ke diri kalian sendiri, tanya diri kalian sendiri apa yang kalian suka gitu. Pertanyaan berikutnya dari Asentio_Sensen. Bro, buah-buahan yang bagus banget buat perkembangan otot apa aja ya? Nah sebenarnya buah-buahan ini secara nggak langsung dia berpengaruh terhadap pembentukan otot. Jadi nggak memberikan efeknya secara langsung lah ya. Semua buah-buahan bagus banget, karena semua buah-buahan itu punya mikronutrisi sendiri, punya manfaat sendiri, punya khasiat sendiri. Jadi kalau gue bisa saranin, lu makanannya konsumsi buah-buahan variasinya. Jadi semua buah-buahan yang kalian suka, kalian konsumsi aja, nggak masalah. Tapi ingat, semuanya itu balik lagi ke kalori masuk dan kalori keluar. Kalau gue pribadi, gue suka banget buah-buahan kayak pepaya, karena itu sangat membantu banget buat pencernaan gue. Karena gue dari dulu orangnya susah banget untuk namanya BAB, dan suka banget namanya konstipasi. Jadi pepaya sangat membantu gua untuk lebih sehat lah. Pertanyaan berikutnya dari Tantoni Lim. Ikut raw war lagi next time. Ini kemungkinan 80% gue nggak ikut lagi, tapi gue mungkin bakal datang, bakal support teman-teman gue yang ikut. Atau bisa jadi juga gue bakal ikut lagi, dan gue bakal mulai prep lagi, who knows gitu ya. Tapi untuk sekarang ini sih gue belum pengen lagi. Berikutnya pertanyaan dari IIBBC7. Kapan buat full day of eating lagi bro? Nah jadi ini selama corona, gue masak terus, di rumah terus, dan goals gue sekarang untuk lagi maintenance aja. Jadi kalorinya nggak terlalu kecil, kalorinya lumayan tinggi, dan pilihan makanannya juga rada bervariasi. Dan gue juga masih suka makan di luar. Oleh karena itu, mungkin untuk saat ini nggak ada full day of eating dulu, karena gue nggak lagi cutting. Jadi makanan gue pilihannya juga banyak banget, variasi banget, nggak menetap gitu-gitu aja. Tapi mungkin ada beberapa makanan-makanan yang gue masih konsumsi juga, misalnya kayak staple gue gitu, kayak oats gitu ya. Kayak oats itu gue masih sering banget konsumsi. Dan makanan-makanan lain kayak misalnya telur, itu gue juga masih suka banget untuk konsumsi. Jadi ditunggu aja, mungkin ntar ada full day of eating lagi pada saat mungkin gym udah buka, karena sekarang gym juga masih tutup. Jadi gue juga masih enjoy santai-santai aja gitu, jadi chill-chill aja dulu gitu kan. Tetap ngitung kalori tapi makanannya lebih fleksibel aja. Berikutnya pertanyaan dari Hendy_MNM. Minum kasein sebelum tidur mencukupi kebutuhan protein hari itu atau besoknya ya? Nah jadi untuk kasein ini
tetap aja sebenarnya protein itu yang kalian butuh untuk cukupi itu bukan dalam hitungan hari aja, tapi bisa juga dalam hitungan 3 hari, 2 hari, atau seminggu gitu ya. Jadi yang penting itu total daily-nya. Karena misalnya kalau pertanyaannya kayak gini nih, misalnya udah jam 12 malam gitu ya, jam 12 malam terus lu makan. Nah ini kalorinya masuk buat hari ini apa hari besok sih gitu. Nah ini sebenarnya berlaku juga untuk protein. Yang penting itu adalah total weekly proteinnya dan total weekly kalorisnya. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya lu konsisten, lu hit setiap hari. Itu kurang lebih sama lah gitu. Karena kalau misalnya lu naik turun, ntar masalah protein sintesisnya juga naik turun, nggak maksimal gitu. Jadi jangan terlalu khawatir kalau misalnya lu hari ini kurang protein, besok masih bisa lu cukupin yang kemarin yang kurang. Terus kalau misalnya lu kurang kalori hari ini, lu bisa tambahin di hari berikutnya. Nah itu bebas banget. Jadi bodybuilding tuh sebenarnya fleksibel banget, nggak perlu dibuat se-complicated itu, tapi nggak sesimpel itu juga gitu ya. Jadi pilih yang mana yang kalian nyaman untuk lakuin. Berikutnya, pertanyaan dari Ryu O. Kalau ada orang pakai plate banyak di bar terus abis pakai nggak dicopotin, boleh dihajar nggak sih? Buset. Jangan dong. Kita tetap harus baik hati gitu. Kita harus tetap baik hati terhadap semua orang walaupun orang tersebut tuh jahat sama kita gitu. Jadi ngomong aja pelan-pelan gitu kan. Tolong dong ini dilepasin. Gitu. Jangan galak-galak lah. Berikutnya, pertanyaan dari Prisma Andrea. Bro, apa latihan di rumah yang tanpa alat fitness lengkap bisa bikin badan jadi? Tentu saja bisa. Tapi ini kembali lagi karena ini subjektif banget ya. Badan jadi itu seperti apa yang kalian maksud badan jadi? Jadi bisa aja badan jadi gua tuh yang chestnya gede, terus tangannya nggak usah terlalu gede. Nah kayak gitu bisa aja itu badan jadi gua maksudnya. Tapi untuk latihan di rumah, at least lu bisa ngebentuk seluruh bagian otot. Nggak gede-gede amat, tapi at least lu bisa ngebentuk semuanya dengan bagus lah, kurang lebih. Tapi ini subjektif lagi, bagus itu seperti apa gitu. Jadi kalian bisa lihat-lihat aja contoh-contoh orang-orang yang calisthenics, yang latihan di rumah doang, ya kurang lebih ntar badannya bakal begitulah. Tapi balik lagi setiap orang beda-beda genetiknya. Jadi bisa aja orang ada yang gede banget latihan di rumah, ada yang juga yang cuman kering doang tapi nggak terlalu gede. Nah seperti itu. Yang penting lu fokus aja sama konsistensi latihan, nutrisi, dan tidur. Pasti badan lu bakal jadi. Cuma kalau lu mau badan jadi yang gede-gede banget kayak bodybuilder gitu ya, kayak begini misalnya, itu bakal susah banget dan lu butuh namanya gym, karena beban yang lu pakai di rumah itu bakal susah banget, kecuali di rumah lu ada home gym yang komplit banget gitu ya, itu beda cerita lagi. Berikutnya, ini pertanyaan dari trix.fana_. Cara naikin kalori maintenance kok? Gue lihat ada yang badannya nggak gede tapi kalori maintenance bisa sampai 4.000 kok. Nah, ini balik lagi, setiap orang itu juga beda-beda maintenance-nya. Ada orang-orang yang maintenance-nya bahkan sampai 5.000, sampai 6.000 itu berat badannya masih nggak naik. Banyak faktor tergantung dari genetik. Paling gede itu genetik faktornya. Misalnya orang-orang yang ectomorph nih, orang-orang yang begini nih, yang kalorinya itu biasa gede banget. Terus juga ada faktor juga dari muscle mass lu yang ada, terus ada juga dari body fat lu yang ada. Jadi semuanya tuh, tentang bodybuilding tuh sebenarnya semuanya tuh nggak bisa lu sama-samain. Lu perlu trial and error, tiap orang tuh beda-beda. Jadi salah satu caranya buat kita yang mayoritas gitu ya, yang biasa-biasa aja badannya, untuk naikin kalori maintenance-nya adalah untuk melakukan reverse diet. Tapi ini juga waktunya lama banget, nggak bisa dengan instan lu tiba-tiba jadi 4.000 kalori maintenance, nggak bisa gitu. Jadi lu perlu naikin kalori pelan-pelan sampai badan lu nge-stuck selama 2 minggu. Nah itu biasa maintenance lu udah berubah tuh jadi segitu. Jadi simpel aja, kalau misalnya berat badan lu masih turun, artinya lu dalam kalori defisit. Kalau misalnya berat badan lu stay, berarti maintenance. Kalau misalnya berat badan lu naik, berarti surplus. Jadi lu harus coba-coba sendiri aja. Dan ini jangka waktunya biasa setiap 2 minggu gitu lu ngecek ya, secara average berat badan. Thank you semuanya yang udah partisipasi, udah nanya-nanya segala macam. Gua appreciate banget. Dan misalnya kalian mau nanya-nanya lagi, bisa langsung follow gue di Instagram, karena di sana gue update banget, gue bakal reply juga lebih fast response. Di komen YouTube gue juga bisa banget, gue bakal balas dengan fast response. Pantengin terus Instagram gue buat nungguin Q&A berikutnya. Terus gue juga ada buka jasa online coaching, email ke sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and also stay dedicated for life. See you again.